Perkenalkan, nama saya Catherine Kacaribu dari Prodi Teknik Kimia Bahan Nabati dengan nomor BP 2212005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai neraca energi yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Youfa MT dan Ibu Resi Levi Perpadani MT. Langsung saja ke pembahasan. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa itu panas dan apa saja satuan panas baik pada sistem FPS maupun SI. Yang kedua, apa itu temperatur. Yang ketiga, apa itu panas sensibel. Dan yang keempat, apa itu kapasitas panas. Yang kelima, apa itu panas laten. Yang keenam, apa itu panas penguapan, pengembunan, dan peleburan. Yang ketujuh, contoh dari panas penguapan air, panas pengembunan uap air, panas pengembunan uap air, dan panas peleburan es. Yang ke-8, apa itu kapasitas panas. Yang ke-9, bagaimana rumus kapasitas panas campuran. Yang ke-10, apa itu neraca panas dan bagaimana rumusnya. Langsung saja, yang pertama kita akan bahas apa itu panas. Energi panas merupakan bentuk energi yang terbentuk di dalam kerak bumi. Energi panas yang bisa berpindah-pindah disebut sebagai energi kalor. Energi ini biasanya akan berpindah dari tempat yang bersuhu lebih tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Satuan panas yaitu BTU, Joule atau J, kilojoule atau kJ, dan kalor atau kal, dan kilokalor atau K. Satuannya dalam FPS atau British yaitu BTU dan satuan SI-nya yaitu Joule. Selanjutnya kita akan membahas apa itu temperatur. Temperatur merupakan ukuran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Satuan panas dapat dinyatakan dalam Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Pada satuan SI yaitu Kelvin dan satuan British yaitu Fahrenheit. Selanjutnya kita akan membahas apa itu panas sensibel. Panas sensibel merupakan panas yang menyertai perubahan temperatur tanpa merubah fasa. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan MC delta T, dengan Q sama dengan kalor sensibel yang satuannya J, dan M sama dengan massa benda satuannya kilogram, dan C sama dengan kalor jenis benda satuannya J per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kapasitas panas. Kapasitas panas merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg zat sistem sebesar 1 derajat Celcius. Biasanya dinyatakan persatuan massa atau persatuan mol. Kapasitas panas dibagi menjadi dua, yaitu kapasitas panas pada tekanan konstan dan yang kedua kapasitas panas pada volume konstan. Satuan kapasitas panas yaitu yang pertama kilojoule per kilogram derajat Celcius dan yang kedua joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas apa itu panas laten. Panas laten merupakan panas yang dibutuhkan untuk merubah fasa suatu zat dengan temperatur tetap. Adapun rumus panas laten yaitu Q sama dengan M dikali L, di mana Q sama dengan kalor sensibel dan M sama dengan massa benda dan L sama dengan kalor leburnya. Yang pertama, kemudian kita akan membahas apa itu panas penguapan atau HVAP. Panas penguapan itu merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan satuan massa zat cair pada titik didihnya tanpa perubahan suhu. Adapun satuan panas yaitu kilojoule per kilogram dikali kilogram mol. Contohnya pada saat kita memasak dan kita menutup kualinya, maka di saat kita masak dan kita menutup kuali kita dengan tutup kualinya, maka ditutup ataupun di langit-langit kuali itu akan terdapat titik-titik air. Itu merupakan contoh panas penguapan. Yang kedua merupakan panas pengembunan atau high count. Apa itu panas pengembunan? Panas pengembunan itu merupakan jumlah panas yang harus dihilangkan dari satuan massa uap untuk mengembun tanpa perubahan suhu. Adapun satuan pengembunan yaitu kilojoule dikali kilogram dikali mol. Contohnya pada saat kita merebus air. Dan yang ketiga, panas peleburan. Panas peleburan itu merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengubah zat padat menjadi cair tanpa perubahan suhu. Adapun satuannya yaitu kilojoule per kilogram kali mol. Contohnya yaitu pada saat peleburan emas ataupun peleburan
dari aluminium. Nah, kita meleburkan aluminium itu dengan suhu 100 derajat Celcius. Maka di sini terjadi peleburan dari padat menjadi cair tanpa mengubah suhu dari proses peleburan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kapasitas panas gas. Nah, kapasitas panas gas itu merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg gas sebesar 1 derajat Celcius. Jenis kapasitas panas dibagi menjadi dua. Yang pertama kapasitas panas molar dan yang kedua kapasitas panas spesifik. Dan yang kemudian apa itu fungsi suhu? Suhu dapat mempengaruhi kapasitas panas gas. Semakin tinggi suhu maka semakin besar pula kapasitas panas gasnya. Berikut merupakan rumus untuk mencari kapasitas panas gas, yaitu C sama dengan Q per delta T, di mana C sama dengan kapasitas kalor gas, disatuannya J per derajat Celcius, dan Q sama dengan kalor, disatuannya merupakan J, dan delta T merupakan perubahan suhunya, satuannya merupakan derajat Celcius. Kemudian kita akan membahas rumus kapasitas panas campuran gas, di mana dengan rumus Cp mix sama dengan sigma Xi dikali Cpi, di mana Cp mix sama dengan kapasitas panas campuran gas pada kondisi ideal dengan satuan K per kilogram dikali mol derajat Celcius, dan Xi-nya itu merupakan fraksi mol komponen campuran gas, dan Cpi-nya merupakan kapasitas panas komponen campuran gas, satuannya J per kilogram dikali mol derajat Celcius. Dan jika C Pmix-nya diketahui, maka rumusnya sebagai berikut. Q sama dengan integral TI turunan integral dari TI ke T2 M dikali C Pmix dikali dt, di mana Q sama dengan di mana Q sama dengan perubahan kalor dan Cpmix sama dengan kapasitas panas campuran dan M sama dengan mol campuran gasnya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu neraca panas. Nah, neraca panas ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem, di mana panas masuk sama dengan panas keluar ditambah panas akumulasi, di mana rumusnya pada sistem tertutup, energi akhir sistem dikurang energi awal sama dengan energi bersih yang ditransfer ke sistem, dan di mana energi akhir sistem sama dengan U2 ditambah EK2 tambah EP dijadikan menjadi persamaan 2, dan energi awal sistem sama dengan U1 ditambah EK1 ditambah EP1 dijadikan persamaan yang ketiga, dan energi bersih yang ditransfer sama dengan Q dikurang W dijadikan persamaan yang keempat. Dan selanjutnya kita akan mensubstitusi persamaan 2, 3, dan 4 ke persamaan 1 dengan rumus U2 dikurang U1 ditambah EK2 dikurang EK1 ditambah EP2 dikurang EP1 sama dengan Q dikurang W menjadi persamaan yang kelima. Selanjutnya U ditambah EK ditambah EP sama dengan Q dikurang W dijadikan persamaan yang keenam. Selanjutnya dirumus pada steady state, yaitu energi masuk dikurang energi keluar sama dengan 0 menjadi persamaan 7. Nah, energi masuk sama dengan energi keluar dijadikan persamaan yang ke-8. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.